Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trian Febrian Munija, NIM 2019-71069. Nah, di mana sini saya akan menjelaskan tentang masalah operasi pada pusat listrik. Di mana itu ada PLTN, PLTS, dan PLTB. Nah, dan di sini masalah operasi pada pusat listrik itu, di mana energi listrik yang dipakai tentunya itu harus bersifat efisien, efektif, bermutu, dan bisa diandalkan. Nah, berarti dalam pembangkit dan penyaluran energi itu harus dilakukan secara ekonomis dan rasional. Nah, untuk mencapai tujuan itu ternyata dalam pengoperasiannya banyak kendala yang harus dihadapi. Hal ini disebabkan karena timbulnya kejadian di sistem tenaga listrik yang bersifat random. Sedangkan kondisi operasi itu bisa berubah kalau terjadi perubahan beban dan keluarannya peralatan jaringan pada sistem secara random. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya defisiasi operasi. Untuk itulah perlu dilakukan persiapan operasi yang matang supaya defisiasinya relatif kecil. Sementara itu, pada sistem tenaga listrik yang bersifat dinamis, perlu dilakukan prediksi operasi. Hal ini untuk memberi gambaran kondisi operasi kepada operator. Kemudian dengan digunakannya teknik optimasi yang canggih pada pengoperasian sistem tenaga listrik, serta problem yang muncul dianalisa, maka hasil yang dicapai pun semakin optimal. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana suatu sistem tenaga listrik itu andal dan ekonomis, maka digunakanlah suatu alat ukur yang berfungsi sebagai dasar untuk mengadakan perincian. Nah, pada perencanaan operasi sistem tenaga listrik yang baik dan akurat, tentunya pengawasan selama sistem tenaga listrik itu beroperasi relatif tidak perlu dilakukan. Sedangkan perencanaan operasi itu sendiri, itu tuh perencanaannya tuh bagaimana suatu sistem akan dioperasikan untuk jangka waktu tertentu, karena biaya operasi sistem merupakan biaya terbesar dari suatu perencanaan, yaitu mencapai kira-kira 70% dari seluruh biaya. Maka perencanaan operasi perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik optimasi agar dapat dicapai biaya operasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sementara itu, jika dalam operasi terjadi ketidakcocokan, yaitu antara prediksi dan kenyataan, terlebih pada kejadian yang tidak diharapkan, maka ini yang disebut kesenjangan antara perencanaan operasi dan operasi real time. Dan di sini yang pertama itu ada operasi pembangkit tenaga nuklir, yaitu PLTN. Nah, PLTN ini itu dia tuh adalah sebuah pembangkit daya thermal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Nah, di sini prinsip kerja PLTN itu hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, menggunakan uap bertegangan tinggi untuk memutar turbin. Nah, di sini putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Di dalam inti atom itu tersimpan tenaga inti atau nuklir yang luar biasa besarnya. Nah, tenaga nuklir itu hanya dapat dikeluarkan melalui proses pembakaran bahan nuklir. Dari proses berlangsungnya itu ada dua jenis nuklir, yaitu yang reaksi nuklir berantai tak terkendali dan reaksi nuklir berantai terkendali. Nah, di mana sini reaksi nuklir tak terkendali itu terjadi misalnya pada ledakan bom nuklir. Dalam peristiwa ini, reaksi nuklir sengaja tidak dikendalikan agar dihasilkan panas yang luar biasa besarnya, sehingga ledakan bom memiliki daya rusak yang maksimal. Agar reaksi nuklir yang terjadi dapat dikendalikan secara aman dan energi yang dibebaskan dari reaksi nuklir tersebut dapat dimanfaatkan, maka manusia berusaha untuk membuat suatu sarana reaksi yang dikenal sebagai reaktor nuklir. Jadi reaktor nuklir sebetulnya ini hanyalah tempat di mana reaksi nuklir berantai terkendali dapat berlangsung. Reaksi berantai di dalam reaktor nuklir ini tentu sangat berbeda dengan reaksi berantai pada ledakan bom nuklir. Nah, di sini ada pemanfaatan panas untuk menghasilkan energi listrik di dalam PLTN. Ada sebagai berikut nih.
Yang pertama itu bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Dan yang kedua itu ada panas hasil reaksi nuklir. Nuklir tersebut itu dimanfaatkan untuk menguapkan air dingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. Dan yang ketiga ada uap air yang dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau energi kinetik. Energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Dan yang kedua di sini masalah operasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di mana PLTS itu sendiri itu adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi matahari atau energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan atau energi yang terbarukan. Pada pembangkit listrik tenaga surya ini konsepnya itu sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi sumber daya alam. Sumber daya alam itu matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas. Jumlah yang tidak terbatas ini langsung diambil dari matahari tanpa ada bagian yang berputar, memerlukan bahan bakar. Pada PLTS ini, di mana modul surya ini memiliki efisiensi konversi yang rendah dibandingkan jenis pembangkit lainnya. Untuk bekerja dengan baik, modul surya ini harus cukup mendapatkan penyinaran matahari, tergantung pada musim. Kalau lagi panas gitu. Dan ada memerlukan area yang luas, karena kalau membuat PLTS itu harus membutuhkan lahan yang luas. Modul surya juga tuh mendapatkan keluaran yang tinggi, dan harga modul surya atau skala kecil masih mahal, sehingga biaya pembangkit yang dihasilkan juga mahal. Dan sini ada yang ketiga tuh pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Di sini masalah operasi listrik pembangkit tenaga bayu, di mana pembangkit listrik tenaga angin atau bayu disingkat PLTB ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin dan menggerakkan turbin pada generator nantinya, dan akan berubah menjadi energi listrik. Sumber daya alam ini tentu menjadi alternatif dari sumber energi listrik lainnya, pada umumnya tidak ramah lingkungan dan tidak terbarukan, seperti batu bara dan fosil. Energi angin ini sendiri sebenarnya sudah lama digunakan sebagai sumber listrik, karena angin adalah sumber daya energi yang terbarukan dan tidak pernah habis, sehingga dari segi keramahan lingkungan, pembangkit listrik tenaga angin ini mampu menjadi terobosan baru untuk memasok energi listrik. Pada PLTB ini membutuhkan anggaran biaya yang lebih rendah. Pada turbin angin memiliki komponen-komponen yang biayanya cukup tinggi, karena kualitas dari turbin juga dimaksudkan untuk tahan lama dan memiliki fungsional yang efektif untuk menghasilkan listrik yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, biaya perawatan turbin juga tidaklah sedikit, dan sumber dayanya ini mengikuti arus dan waktu. Jadi, meski angin selalu ada di sekitar kita, namun pergerakannya itu sulit diprediksi, karena itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli untuk bekerja di baliknya. Mungkin jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.